Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tito Raffi dari D4B angkatan 2020. Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang peraturan dan tata kelola K3. Bab 1, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Apa sih pengertian tempat kerja? Pengertian tempat kerja ialah tiap ruang atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terjadi tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tujuan ketiga. Yang pertama yaitu melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, dan yang kedua yaitu menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, dan yang terakhir adalah menjamin proses produksi berjalan lancar. Dasar hukum Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berisi tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Pada pasal ketiga yang berisi tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 9 yang berisi tentang tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pada pasal 10 yaitu berisi tentang pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kerja, pemberian ganti rugi, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu ketentuan-ketentuan dalam ayat nomor 1 tersebut berlaku dalam kerja, di mana terdapat di dalam draft A sampai R. Selanjutnya yaitu syarat-syarat K3. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua yaitu mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Dan yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Nomor 5, memberi pertolongan pada kecelakaan. Nomor 6, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Nomor 7, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Dan yang terakhir adalah mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun non-fisik, peracunan, infeksi, dan penularan. Selanjutnya yaitu pengawasan K3. Pada pasal kelima yang membahas tentang wewenang dan kewajiban direktur, dan pada pasal 6 yaitu membahas tentang tata cara permohonan banding. Pada pasal ke-7 yang membahas tentang pengusaha harus membayar retribusi. Pada pasal 8 yaitu membahas tentang pengurus diwajibkan pemeriksaan. Untuk pembinaan K3 pada pasal 9 dan pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 yang berisi tentang pembinaan K3 yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu peraturan pelaksanaan.
yang di dalamnya ada pasal 15, 16, 17, dan 18 yang berisi tentang peraturan pelaksanaan yang berbeda-beda. Untuk bab 2 yaitu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih tujuannya? Yaitu merupakan bentuk perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, serta bagi sumber-sumber produksi perusahaan. Perusahaan adalah sebagai berikut. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua yaitu agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Yang terakhir adalah agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Untuk pengertian, dari segi filosofi, itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Sedangkan dari segi keilmuan yaitu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, safety atau keselamatan, yaitu mengalihkan kerugian dari kecelakaan, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan risiko yang tidak bisa diterima, health atau kesehatan, derajat tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Untuk prinsip dasar pencegahan kecelakaan, yaitu pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peran penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Yang pertama yaitu menentukan fakta atau masalah. Untuk yang kedua yaitu menganalisis, dan ketiga pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan, yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Untuk metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, yang di dalamnya terdapat 3 upaya. Upaya pertama adalah pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Selanjutnya bab 3, sistem manajemen K3. Kebijakan K3. Kebijakan K3 merupakan syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kebijakan K3 merupakan komitmen kepemimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personel di bawah kendalian juga pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas operasi perusahaan tersebut. Perencanaan K3. Dalam perencanaan K3 ini haruslah memenuhi pemenuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan yang memuat tujuan, saran indikator kinerja penerapan K3 dan mempertimbangkan penelaan awal sebagai bagian dalam mengidentifikasi potensi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko atas. Untuk permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau proyek atau tempat kegiatan kerja kontribusi berlangsung, dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang dihadapi, akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi perencanaan K3 perusahaan. Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh isu pokok dalam perusahaan dalam identifikasi bahaya. Yang pertama itu frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan kerja. Yang kedua kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga kebakaran dan peledakan. Yang keempat adalah keselamatan
produk. Yang kelima, keselamatan kontraktor. Yang keenam, emisi dan pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah limbah industri. Untuk pelaksanaan ketiga, pengusaha selaku pemberi kerja harus bertanggung jawab dalam konteks profesionalismenya sebagai pengusaha atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja yang dikerjakannya. Dan pengusaha harus melakukan upaya-upaya preventif untuk melindungi pekerja dari kecelakaan yang diperkirakan akan berisiko mengalami cedera, penyakit, kecacatan, sampai dengan pada kematian. Untuk evaluasi K3, akan lebih mudah bagi HSE officer untuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang perlu organisasinya patuhi dengan memetakan area kerja operasional suatu organisasi, sebab peraturan perundang-undangan tiap daerah dapat berbeda. Dan untuk perbaikan K3, tahap evaluasi peraturan K3 dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif dan secara kuantitatif. Yang terakhir adalah penutup. Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.